selamat datang di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan membacakan ramalan tarot untuk zodiak sign setiap bulannya, prediksi ramalan cinta, asmara, love life, dan relationship untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Dan juga gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 12 WIB. Buat kalian yang ingin tanya jawab seputar zodiak, love life, dan relationship, jangan lupa untuk ikuti live streaming gue di hari Minggu jam 12 siang. Karena kalian bisa langsung tanya jawab dan juga bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis buat subscriber yang beruntung. Jadi jangan lupa buat subscribe ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia untuk mengikuti channel ini. Selain itu, gue juga membuka kesempatan buat teman-teman yang ingin request untuk personal tarot reading berbayar. Silakan kirim email ke tarotlovefortune@gmail.com. Dan juga gue menjual batu-batuan seperti ini, kristal, black tourmaline, amethyst, rose quartz, dan banyak macamnya lagi. Bila kalian interest dan kalian ingin membelinya, silakan kirim email ke tarotlovefortune@gmail.com. Oke guys, silahkan tonton video ini sampai habis dan jangan lupa ya like, comment, dan sharing cerita-cerita kalian biar zodiak kalian bisa mendapatkan jatah giliran reading pertama kali untuk bulan yang akan datang. Oke, terima kasih. Kita mulai saja ke tarot readingnya. Hai Aries, apa kabar semuanya? Sekarang gue akan memasuki bulan Maret, ramalan buat zodiak Aries. Di bulan Maret buat Aries, Sun, Moon, dan Rising, cowok dan cewek. Dalam hal cinta, asmara, love life, relationship ya. Buat teman-teman Aries, apa yang akan kalian alami di bulan Maret? Aries. Untuk Maret. Dan juga gue mau mengucapkan happy birthday buat teman-teman Aries yang berulang tahun di bulan Maret, pertengahan sampai akhir Maret ya. Selamat ulang tahun buat kalian. Semoga cita-cita dan harapan kalian terwujud di tahun ini. Oke, kartu pertama untuk Aries adalah Let Go of Control Issue. Allow these situations to unfold naturally. Oke, jadi ada hal-hal yang kalian tuh nggak bisa kontrol semuanya, walaupun kalian berharap kalian bisa kontrol, kalian bisa kendalikan ya. Tapi ada hal-hal yang di luar power, di luar tangan kalian yang mungkin terjadi dan kalian tuh nggak bisa untuk mengendalikannya. Ini bisa juga menggambarkan di mana kalian nggak bisa merubah seseorang ya. Juga kalian nggak bisa mengkontrol keadaan atau seseorang itu seperti apa yang kalian inginkan, oke? Karena mereka punya free will ya. Biarlah semuanya itu berjalan secara natural. Oke, kartu kedua adalah trust. This situations is calling for you to have faith. Dan ini ada hubungannya dengan coba percaya ya, percaya atas situasi yang ada itu dan coba untuk setia ya dalam hubungan. Beberapa di antara kalian yang sudah in relationship akan ada isu-isu tentang trust, kepercayaan dan kesetiaan yang mungkin juga akan ada hal-hal tentang itu di bulan Maret. Ya, kartu ketiganya bagus nih ya, wedding. These situations involve marriage. Oke. Ini bisa aja buat beberapa di antara Aries ada yang akan menikah di bulan Maret ya, atau dilamar atau engage ya. Atau mungkin juga ada yang menerima invitations atas weddingnya seseorang. Oke. Di bottom of the deck adalah romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Ya, sepertinya ada yang menikah nih ya di bulan Maret dan gue harus mengucapkan congratulations, happy married buat kalian yang menikah atau engage ya. Ada up level di dalam relationship, ada yang jadian bahkan ya. Oke. Well,
Ini bisa juga mungkin kalian berharap untuk dinikahi oleh seseorang, atau ada pembicaraan-pembicaraan tentang ke arah hubungan ini mau dibawa kemana ya. Mungkin rencana-rencana yang disiapkan untuk nikah nanti, bisa aja. Oke. Dan gue juga merasa buat beberapa di antara kalian akan ada seseorang yang menikah, di mana mungkin itu bisa aja orang yang kalian kenal ya, teman atau mantan yang dia menikah dengan seseorang yang lain. Oke. Aries. Sekarang gue akan membukakan tarot readingnya buat teman-teman Aries, Sun, Moon, dan Rising, love, relationship. Bisa untuk cowok cewek, single, yang couples, atau yang sudah menikah. Aries di bulan Maret 2019. Aries. Oke, untuk Aries, kartu pertamanya adalah King of Pentacles. Wow, bagus nih ya. Lalu The Magician. Ya. Three of Cups. Seven of Cups. The Knight of Wands. Two of Pentacles. Seven of Swords. Wow. The Moon, Major Arcana. Lalu ada Nine of Swords. Dan Seven of Pentacles. Ya, di bottom of the deck kalian adalah Four of Cups. Oke, Aries. Beberapa di antara kalian ini ada yang dilamar ya, tapi kalian masih belum yakin untuk mau terima lamaran itu atau enggak gitu ya. Masih memikirkan, masih butuh waktu. Beberapa di antara kalian bahkan ada yang menolak atau enggak interest dengan seseorang yang menyatakan cinta, love proposal ke kalian ya. Ada love proposal, ada juga lamaran, tapi kalian seperti belum mau untuk menerima atau masih butuh waktu untuk memikirkan hal tersebut, sedangkan ada hal lain yang lagi kalian kerjakan dan kalian lagi bosan mungkin ya, lagi ada rasa tidak puas dengan apa yang kalian miliki, dan mungkin juga capek dan kalian gak ingin ngapa-ngapain, kalian juga mungkin menolak pernyataan cinta seseorang. Oke. Ya. Nah, mungkin itu ada juga dimana kalian nggak mau untuk terlibat dalam kontrol isu ya. Mungkin ada seseorang yang mencoba untuk mengkontrol keadaan dan kalian itu sepertinya nggak ingin terlibat dalam hal itu. Dan sebenarnya kalian bisa untuk mencapai goal kalian atau melakukannya ya. Kalian punya mastery di dalam beberapa hal yang bisa membuat sukses suatu keadaan atau membuat berjalan ya suatu hal, tapi sepertinya kalian nggak mau taking action ya atas hal itu karena mungkin menurut kalian berharap yang lebih ya, atau kalian menunggu kesempatan yang lebih baik, atau mungkin itu nggak membuat kalian passionate, nggak ada gairah atau nggak pengen, bisa juga ya. Jadi kalian sepertinya nggak mau taking action atas suatu hal atau love proposal, lamaran, atau suatu opportunity yang ada depan kalian. Padahal kalau mau ya free will kalian bisa aja, tapi sepertinya kalian lagi nggak mau menerimanya, oke? Karena banyak nih akan banyak tawaran buat Aries, banyak hal-hal yang membuat Aries itu jadi
bimbang, galau, harus bagaimana, harus memilih yang mana, ya bisa juga jadi pelin-pelan ya. Banyak hal yang dipikirkan ya, atau juga banyak hal yang dirasakan. Dimana semua itu membuat kalian jadi bingung harus memilih yang mana. Oke. Well, bisa aja nih buat Aries akan banyak orang-orang yang interest ke kalian dan kalian harus memilih mana yang the best ya. Oke, buat beberapa di antara kalian ada yang mungkin terlibat dengan multiple dating ya. Dan semuanya itu sepertinya nggak ada yang sesuai dengan harapan kalian. Ya, dibilang sih ada yang sesuai. Dari 7 itu cuma ada 3 yang sesuai dengan harapan kalian ya, ibaratnya. Cuma akhirnya mereka itu seperti nggak tahu kemana ya. Mungkin kalian merasa kurang chemistry dengan seseorang atau dengan teman, seperti nggak deket lagi yang dulunya deket banget persahabatan kalian ya, dimana ini kalian merasa happy. Oke. Tapi akhirnya cups kalian itu kosong. Mungkin kalian jauh dari teman atau kayak kurang komunikasi dengan seseorang atau dengan beberapa orang ya, teman, dimana kalian itu ngerasa kok dia seperti nggak care lagi atau nggak tahu kemana gitu ya, nggak ada kabar, bisa juga. Dan gue melihat nih buat Aries tuh akan ada pilihan-pilihan yang sangat membingungkan, dimana kalian harus juggling, harus kalian bimbang ya, pilih yang mana, karena dua-duanya dua hal itu atau dua orang yang sangat bertolak belakang, yang sangat berbeda ini ya, itu membuat kalian harus memilih salah satu, tapi kalian belum bisa untuk memilih dua-duanya. Mungkin kalian melakukan dua hal sekaligus, atau menjalani dua relationship sekaligus, atau memiliki hubungan atau interest dengan dua orang ya, atau bisa aja sebaliknya, dimana ada dua orang yang menyukai kalian ya, dan kalian belum bisa fokus ke salah satu gitu ya, karena dua-duanya sama-sama baik gitu, mungkin dua-duanya sama-sama menyenangkan, oke, atau bahkan dua-duanya sama-sama menyebalkan, oke. Nah, jadi dua hal ini nih yang membuat kalian masih juggling, up and down, oke. Mungkin juga relationship yang masih up and down ya. Beberapa di antara kalian ada yang travel, ada yang pergi ke suatu tempat ya. Mungkin juga pindah job, pindah tempat, atau holiday, atau pergi ke luar negeri, mungkin juga ya, menggunakan pesawat, travel. Oke. Ya, buat Aries di bulan Maret nanti akan ada hal-hal di mana kalian itu ingin suatu hal, dan kalian mau melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Kalian akan mencoba untuk mengambil jalan pintas mungkin, atau berbohong, atau memanipulasi suatu keadaan ya. Kalian akan mencoba cara licik. Mungkin juga beberapa di antara kalian ada yang memiliki relationship yang backstreet, main belakang dari seseorang, dari orang tua, atau dari teman kantor mungkin, atau dari teman, anywhere. Oke. Nah, di sini bisa juga menggambarkan dimana mungkin Aries ada yang bohong ya, nggak membicarakan segala sesuatunya itu apa adanya ya, atau mungkin berbohong atas diri dia sendiri gitu ya, atau selingkuh, bisa juga betrayal, selingkuh ya, atau mencuri suatu ya, bisa juga mencuri ide, mencuri barang mungkin juga ya. Ini hal-hal yang tidak jujur, yang karena untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan, walaupun secara nggak wajar atau menghalalkan segala cara. Oke, Aries. Dan ini juga bisa menggambarkan di mana kalian itu mencoba untuk melakukan mencoba untuk secara pintar ya. Ini tipe yang pintar, tipe orang yang pintar. Dia tahu bagaimana cara seluk-beluknya gitu ya. Tapi dia juga ceroboh gitu kan, nggak hati-hati dengan apa yang dilakukan, karena kalau ketahuan itu bisa aja dia
berbahaya buat dia sendiri ya, atau ada konsekuensinya dari hal yang dia lakukan. Oke, jadi coba untuk bertindak lebih hati-hati, be aware ya. Kalau kalian gak merasa melakukan hal ini bisa aja menggambarkan di mana vice versa. Mungkin kalian yang kehilangan sesuatu, kalian kecurian, kalian dibohongin sama seseorang tanpa kalian tahu ya, atau ada yang dimanipulasi. Bisa aja gitu kan. Jadi intinya di bulan Maret ini kalian harus be aware, hati-hati. Oke, apalagi ada di sini di mana the moon ini juga bisa menggambarkan ilusi, suatu hal yang dimanipulasi bisa juga ya, atau suatu hal yang eh, nggak akan lama, nggak akan bertahan lama ya. Nggak untuk selamanya, hanya untuk sementara, relationship yang nggak jelas ya, atau hubungan yang nggak jelas seperti TTM. Oke, friend with benefit bisa aja. Ini bisa aja ada udang di balik batu, adanya seseorang yang menginginkan sesuatu untuk suatu hal yang lain. Oke, bisa aja ada seseorang yang ingin jadian sama kalian, tapi sebenarnya bukan karena statusnya, tapi karena hal lain, misalnya physical interaction atau seks atau keuangan. Bisa aja ya. Nah, ini bisa dari Aries atau pasangannya atau seseorang yang lain. Jadi, just be careful, di dalam the moon ini situasi itu belum jelas. Belum clear, oke? Jadi, kalian harus benar-benar yakin dulu dan jelas dulu, baru kalian menentukan keputusan, oke? Nah, lanjut lagi dari 3 kartu ini ya. The Moon, Two of Pentacles, dan Nine of Swords. Mungkin aja 2 hal yang belum jelas ini kalian masih bimbang ya, mau memilih yang mana dan masih belum jelas, oke? Itu kalian sebaiknya untuk take time, pay intuition kalian ya. Perhatikan ke lubuk hati dan perasaan kalian, intuisi kalian untuk memilih atau untuk mengambil jalan yang mana ya. Karena bisa aja kalian salah memilih, oke? Karena ada hal-hal yang masih belum terlihat atau masih belum jelas. Atau bisa aja kalian lagi dikelabui atau kalian lagi terlalu kasmaran sampai kalian tuh nggak ingat apa-apa, bisa aja. Atau lupa daratan, lupa diri, ya. Nah, hal-hal itu yang coba untuk jangan mengambil keputusan di saat kalian lagi fase the moon ini, oke? Karena bisa aja kalian memilih yang salah, oke? Bisa aja ada orang yang menggunakan topeng, atau mungkin ini kalian yang menggunakan topeng, oke? Nah, buat kalian yang seperti tadi ya, cheating, betrayal, atau memanipulasi keadaan, memanipulasi seseorang. Oke, tolong hati-hati karena mungkin juga ada hal-hal yang akan membuat kalian stres. Ini bisa aja apa yang kalian takutkan, ya, yaitu ketahuan mungkin juga, atau problem-problem yang akan jadi bumerang buat kalian sendiri ya. Dimana kalian memiliki suatu kekhawatiran yang besar atas suatu hal yang udah kalian lakukan ya. Kalau ketahuan mungkin, atau kalau terbukti bisa aja ya. Dan itu semua akan menjadi nightmare buat kalian atau pusing sendiri ya. Kalian akan benar-benar stres. Beberapa di antara kalian ada yang bahkan sampai nggak bisa tidur atau depresi ya. Ini menggambarkan depresi berat sih. Buat Aries, ada yang sedang depresi berat di bulan Maret nanti. Oke. Pikirannya kacau balau, you lose your mind ya. Ini sih sepertinya ada beberapa di antara Aries ini yang lagi fucked up banget ya, jalan hidupnya, oke. Dan ya ada suatu hal yang gagal dari The Magician di crossing. Itu bisa juga menggambarkan kalian salah memilih ya, incorrect decision, atau salah melakukan suatu hal, salah mengambil tindakan, oke, atau salah memutuskan suatu hal, atau adanya sesuatu yang gagal, oke. Dan itu lebih ke arah cenderung negatif dan membuat kalian stres atau frustasi.
Nah, itu gawat sih ya. Oke, gue melihat beberapa di antara kalian Aries ada yang memiliki hubungan dengan Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, juga ada Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, ada Pisces. Ya, itu aja yang gue lihat. Dan outcome-nya di bulan Maret nanti itu adalah kalian harus sabar, oke? Dari Seven of Swords ini menggambarkan kalian tuh nggak sabar. Kalian karena ingin cepet ya mengambil jalan pintas. Dan akhirnya kalian menghalalkan segala cara atau mungkin main belakang ya. Atau terpaksa mencuri sesuatu atau memanfaatkan seseorang, memanfaatkan keadaan. Oke. Tapi outcome-nya di sini adalah Seven of Pentacles. Ini adalah kartu Seven ya. Ini sebenarnya reading kalian bagus banget kalau kalian nangkep artinya. Seven of Pentacles ini adalah kartu yang sebaliknya dari ini. Oke. Dari Seven of Swords. Dan ini menggambarkan seseorang yang harus sabar ya, berusaha dan sabar mengambil jalan yang lempeng gitu ya, ke jalan yang benar. Dan walaupun memang prosesnya lama, nggak akan secepat ini, tapi at least itu lebih safe ya, save you. Dan kalian nggak perlu mengambil resiko gitu ya. Juga mungkin emang ada prosesnya dan akan cukup memakan waktu, tapi kalian harus sabar dan tetap berusaha sampai mencapai goal kalian ya, sampai waktu panen, sampai apa yang kalian harapkan itu menjadi kenyataan atau kalian bisa menuai hasilnya. Tapi harus sabar dan bekerja keras. Kalau yang ini tuh nggak sabar dan memilih jalan pintas dan mengambil resiko yang terlalu besar mungkin ya. Main belakang bisa juga, dan itu semua hanya karena ego dan ingin segala sesuatunya instan, bisa aja. Dan dua hal ini adalah dua hal yang kalian pertimbangkan, oke? Oke, dua hal yang kalian itu aduh harus pilih yang mana ya, gue sabar apa gue ambil jalan pintas, misalnya kayak gitu. Jadi dua hal ini yang kalian harus pertimbangkan baik-baik ya. Dua-duanya itu memang ada plus minusnya, oke? Dan itu membuat kalian gambling, oke? Dan di situ membuat kalian galau dan kalian nggak tahu harus bagaimana, dan akhirnya mungkin ada suatu hal yang secara kalian nggak sadar udah kalian lakukan mungkin ya, oke? Jadi itu bisa membuat kalian stres. Hati-hati aja buat Aries, itu aja pesan gue ya. Well, ratingnya bagus ya so far. Cuma dua hal ini, double seven, itu yang harus kalian pikirkan baik-baik, option yang mana yang terbaik buat kalian. Oke, apakah kalian harus mengambil resiko ataukah kalian harus sabar menunggu. Nah, itu aja yang bisa gue bilang buat Aries ya, nggak ada yang perlu diklarifikasi. Oke, terima kasih banyak. Semoga reading ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya ke DME Tarot Indonesia, like video ini, komen, dan sharing cerita-cerita kalian. Oke, terima kasih banyak. Salam hangat. Bye-bye.